Perkenalkan, nama saya Lasya Mitaria, NIM E10322010044, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A Rek B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi di bab 1 dan bab 2 teori pembangunan. Pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu konsep dasar teori pembangunan dalam perspektif diakronis. Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi yang lain yang dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut. Di dalam realitasnya, menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain, sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya sumber perbedaan pendapat ini pun beraneka ragam, mulai dari perbedaan dalam perspektif epistemologi, ontologi, pada tingkat filsafat, sampai kepada perbedaan penilaian atas pembangunan, sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan itu sendiri pada tingkat empirik. Rentangan perbedaan membentang mulai dari perbedaan persepsi tentang hakikat nilai pembangunan yang harus dicapai atau indikator ekonomi klasik versus indikator non-ekonomi. Perbedaan persepsi tentang hakikat proses pembangunan itu sendiri atau teori konflik versus teori equilibrium. Perbedaan pendapat tentang penahanan dan jalur pembangunan atau unilayer versus multilayer. Necessity model zero possibility model. Perbedaan persepsi tentang dimensi hubungan antara bangsa dalam proses pembangunan atau dependency model resource diffusionism. Perbedaan pandangan tentang keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya atau aims to grow versus model of doom. Perbedaan pandangan tentang pemilikan faktor produksi, capitalist mode of production versus socialist mode of production. Perbedaan dalam strategi pembangunan atau pertanian versus industri, big post strategy versus implicit growth strategy, dan sebagainya. Pengertian dan pergeseran nilai dalam teori pembangunan. Pengertian pembangunan menimbulkan berbagai macam interpretasi. Bagi orang-orang tertentu, terminologi tersebut merupakan mitos bagi segala keterbelakangan. Bagi orang-orang lain, terminologi tersebut justru harus didefinisikan. Yang pertama, aliran klasik dan indikator sosial. Masa-masa setelah Perang Dunia II ditandai oleh timbulnya kembali persoalan yang telah pula menjadi utik perhatian para negarawan dan ahli ekonomi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yaitu persoalan bagaimana menjamin perbaikan tingkat hidup secara perbaikan terus-menerus. Tingkat hidup tersebut tercermin di dalam indikator ekonomi murni, yaitu kenaikan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Secara nyata serta kumulatif, indikator ekonomi murni ini ternyata dicanangkan pula oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai indikator resmi badan tersebut dalam kurun waktu dasawarsa pembangunan 1, yaitu 1960 sampai 1970. Indikator pembangunan terutama sekali dinyatakan dalam angka pertumbuhan tahunan produk nasional bruto atau PNB sebesar 6%. Angka pertumbuhan per kapita PNB digunakan untuk mengukur ekonomi well-being penduduk, yaitu seberapa banyak barang dan jasa tersedia untuk konsumsi dan investasi bagi rata-rata penduduk. Indikator tersebut ternyata tidak memuaskan para ahli dan negarawan ketika ternyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar massa rakyat lapisan terbawah. Yang kedua, aliran ekonomi politik neoklasik.
Reaksi pertama yang berdimensi global menjawantah pada penduduk aliran ekonomi politik neoklasik atau New Classic Economy yang banyak dijiwai oleh Marxisme. Pelopor-pelopor aliran ekonomi politik neoklasik seperti Andre Gunder Frank 1967, Samir Amin 1976, dan Thomas Sentes 1971 melacak sebab-sebab keterbelakangan atau underdevelopment dengan segala manifestasinya itu pada inkorporasi masyarakat perkapitalis ke dalam sistem kapitalisme internasional. Proses tersebut digambarkan oleh Gunder Frank 1967 melalui 3 kontradiksi pada sistem kapitalisme itu sendiri. Pertama, ekspropriasi surplus ekonomi oleh metropolis terhadap satelitnya dan apropriasi surplus tersebut bagi pembangunan ekonomi metropolis itu sendiri. Kedua, polarisasi sistem kapitalis ke dalam metropolitan center dan liberal satelis. Dan ketiga, kesinambungan struktur fundamental sistem kapitalis itu justru karena kelangsungan kontradiksi itu. Yang ketiga yaitu aliran neokonom di balik angka-angka GNP datang dari mereka yang diidentikan sebagai pencetus indikator pembangunan neoekonomi. Meskipun corak ekonomi masih jelas dalam konsep mereka, namun ada perubahan fundamental di dalam cara memberikan makna pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jika dibanding dengan ide pendukung indikator neoekonomi ini, dan Lessig 1969 menegaskan bahwa ada 3 hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara, yaitu apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan, apa yang tengah terjadi dengan pengangguran, dan apa yang tengah terjadi dengan ketimpangan. Apabila jawaban atas ketiga hal tersebut adalah penurunan secara substansial, maka tidak diragukan lagi bahwa negara tersebut baru mengalami periode pembangunan. Yang keempat, aliran pembangunan berwajah manusiawi. Tuntutan mengenai perlunya pengutamaan wajah-wajah manusiawi dalam proses pembangunan mulai menggema. Meskipun variasi di antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain cukup tajam, namun semuanya memperjuangkan penghormatan terhadap martabat manusia. Ivan Illich mengemukakan konsep keseimbangan multidimensional dalam kehidupan manusia yang dapat dijadikan kerangka untuk menilai hubungan antara manusia dan alat yang dipakainya. Keterbelakangan adalah kekotoran atau penyakit, kematian yang tidak perlu, dan keputusan. Seseorang tidak akan pernah mengerti keterbelakangan apabila baginya keterbelakangan itu hanya dipandang sebagai statistik yang merefleksia akan pendapatan yang rendah, perumahan yang buruk, kematian yang dini, dan pengangguran. Pengamat keterbelakangan yang empatik hanya dapat berbicara keterbelakangan tersebut setelah secara pribadi mengalami goncangan keterbelakangan atau shock of underdevelopment. Perasaan keterbelakangan yang menonjol adalah perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi penyakit dan kematian. Kekacauan dan ketidakacuhan apa ada waktu dia menggapai-gapai untuk memahami perubahan, perbudakan oleh manusia yang keputusannya menentukan jalannya peristiwa, dan keputusan menghadapi kelaparan dan bencana. Baik, kita akan lanjut di bab 2 yaitu paradigma dalam pembangunan. Pada mulanya, upaya pembangunan negara sedang berkembang atau NSB diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula yang beranggapan yang membedakan antara negara maju dengan NSB adalah pendapatan rakyatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita
Diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan. Misalnya melalui apa yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah atau trickle-down effect. Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional atau GNP per kapita real, dalam arti tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan atau setelah dideflasi dengan indeks harga, harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Fenomena ini terlihat dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan, seperti teori Harold Domar, Arthur Lewis, W.W. Rostow, Hirschman, Rosenstein, Rodan, Nurkes, Liebesteinsson, seperti judul karya monumental Arthur Lewis. Pembangunan ekonomi dianggap merupakan kajian The Theory of Economic Growth ini mencerminkan munculnya teori pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dan setiap kebijakan ekonomi di negara manapun sepanjang dasawarsa 1950-an. Sementara pembangunan ekonomi diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai cabang ilmu ekonomi yang relatif baru memutuskan perhatian pada faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Paradigma baru dalam pembangunan. Pada akhir dasawarsa 1950-an, banyak NSB mulai menyadari bahwa pertumbuhan atau growth tidak identik dengan pembangunan atau development. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampau negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka. Memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural. Fakta ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan, tetapi tidak mencukupi bagi proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memutuskan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok atau basic needs, pembangunan mandiri atau reliant development, dan pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam atau eco-development. Pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menungetis atau eco-development barangkali menarik untuk menelusuri ide dasar masing-masing paradigma tersebut. Yang pertama, strategi pertumbuhan dengan distribusi. Para proponen strategi atau pertumbuhan dengan distribusi atau restribusi dari pertumbuhan pada hakikatnya menganjurkan NSB agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi, namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi pembangunan tersebut. Situasi ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani, kolektor informal, dan pengusaha ekonomi lemah. Dengan kata lain, syarat utamanya adalah orientasi pada sumber daya manusia, atau ada yang menyebut sebagai orientasi populisme dalam pembangunan. Strategi kebutuhan. Yang pertama A, yaitu strategi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dalam pembangunan. Pada Konferensi Dunia tentang Kesempatan Kerja pada tahun 1976, hanya perdebatan yang sering muncul adalah berkisar mengenai apa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok. Ada yang berpendapat kebutuhan pokok
mencakup kebutuhan minimum konsumsi, ya, atau yang terdiri dari pangan, sandang, perumahan, dan jasa umum. Jasa umum yaitu kesehatan, transportasi umum, air, fasilitas pendidikan. Sementara itu, pendekatan lain lebih mementingkan apa yang dapat membuat hidup ini lebih berharga. Misalnya menekankan 3 nilai dasar pembangunan, yaitu life sustainability atau kemampuan menyediakan kebutuhan dasar, self-esteem atau kebutuhan untuk dihargai, dan freedom, kebebasan untuk memilih. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam jaminan agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan. Dengan kata lain, konsep kebutuhan pokok harus dipandang sebagai dasar utama dalam strategi pembangunan ekonomi dan sosial. B. Strategi pembangunan mandiri. Strategi pembangunan mandiri agaknya berkaitan dengan strategi pertumbuhan dengan distribusi, namun strategi ini memiliki pola motivasi dan organisasi yang berbeda. Strategi ini populer sebagai dari paradigma dependensia dan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman India pada masa Mahatma Gandhi, Tanzania di bawah Julius Nyerere, dan Cina di bawah Mao Zedong. Konsep Mao lebih menekankan pada usaha-usaha mandiri dengan sedikit atau tanpa integrasi dengan luar. C. Strategi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development muncul ketika isu mengenai lingkungan muncul pada dasawarsa 1970. Pesan utamanya adalah bahwa tata dunia baru atau lama tidak akan menguntungkan apabila sistem biologis alam yang menopang ekonomi dunia tidak diperhatikan. Yang D. Strategi berdimensi etnik. Strategi eto-development bermula muncul dari konflik antar etnis. Isu antar etnis atau rasial atau suku berkembang di Afrika dan semakin intens terjadi di Asia Selatan pada dasawarsa 1980-an. Hal ini sering terjadi terutama pada masyarakat di mana terdapat multi etnis. Tidak ada bahasa penjelas yang sama untuk konflik antar etnis ini. Namun, setidaknya konflik yang biasa muncul adalah konflik atas penguasaan sumber daya alam. Konflik yang berkaitan dengan proyek infrastruktur atau yang mempengaruhi ekosistem suatu daerah. Konflik akibat ketimpangan pembangunan. Konflik mengenai ide dasar strategi pembangunan nasional. Konflik atas bagaimana pemerintah mendistribusikan sumber daya. Yang kedua yaitu paradigma pembangunan, utopis ataukah normatif. Sejarah pemikiran mengenai pembangunan memang diwarnai dengan evolusi makna pembangunan dari pemujaan terhadap pertumbuhan hingga paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi kebutuhan pokok atau basic need, pembangunan mandiri atau self-reliant atau development, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam, eco-development, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapat menurut etis atau ethno-development. Akhir-akhir ini mulai antri beberapa paradigma lain, seperti wanita dalam pembangunan regional atau spesial, dan masyarakat. Pembangunan kendali demikian, banyak yang memandang berbagai paradigma baru tentang pembangunan ini masih berbeda pada daratan normatif. Artinya, kontribusinya mengenai pembangunan tidak berbicara dalam konteks aktual. Atau alternatifnya, kita mau tidak mau harus mengkombinasikan berbagai paradigma tersebut dalam formulasi maupun implementasi kebijaksanaan.
sebagai proses yang multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktural sosial, perilaku, dan kelembagaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya ucapkan terima kasih.